Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Husnul dalam acara Menul Matematika with Pak Nul. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi relasi dan fungsi. Langsung saja persiapkan buku dan alat tulisnya ya. Materi prasyarat dari relasi dan fungsi adalah himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang anggotanya dapat diidentifikasi dengan jelas. Anggota himpunan harus memiliki ciri-ciri yang jelas. Oke, coba identifikasi contoh-contoh berikut. Kumpulan huruf vokal alfabet. Nah, ini kira-kira himpunan atau bukan? Huruf vokal alfabet. Huruf alfabet kan dari A sampai Z. Sedangkan huruf vokal alfabet berarti anggotanya ada A, I, U, E, O. Berarti ini jelas ya, termasuk himpunan. Yang kedua, kumpulan orang cantik. Orang cantik itu anggotanya jelas nggak sih? Standar kecantikan orang itu berbeda-beda ya. Misalkan orang A menurut B cantik, tapi menurut C biasa aja. Karena cantik itu relatif, tergantung sudut pandang orang yang melihatnya. Jadi, cantik itu, orang cantik bukan termasuk himpunan. Bisa dipahami nggak ini, dua soal ini? Intinya, anggotanya harus memiliki ciri-ciri yang jelas. Baik, kita lanjut ya. Yang ketiga, bilangan asli kurang dari 5. Bilangan asli kurang dari 5. Anggotanya siapa aja? Bilangan asli kan diawali angka 1. Berarti 1, 2, 3, 4. Anggotanya jelas kan? Berarti ini termasuk himpunan. Yang keempat, kumpulan orang-orang pintar. Orang pintar itu yang bagaimana sih? Dari segi apa? Dari segi pikiran, perilaku, atau orang pintar yang gimana? Dukun itu orang pintar katanya. Berarti bukan ya? Sulit kan? Anggotanya siapa? Masa dukun, profesor, dan sebagainya? Sulit ya ini, tapi bukan himpunan. Bisa dipahami pengertian dan beberapa contoh dari himpunan. Oke, kita lanjut. Cara penyajian himpunan. Himpunan dapat disajikan menjadi 3. Yang pertama deskripsi, yang kedua enumerasi, dan yang ketiga ada notasi. Langsung aja. Deskripsi berarti dengan kata-kata, maksudnya penyajian himpunan dengan menuliskan kata-kata. Contohnya, himpunan A, bilangan asli kurang dari 6. Kamu tulis bilangan asli kurang dari 6. Nah, itu adalah cara deskripsi. Yang kedua, enumerasi, maksudnya anggotanya langsung ditulis aja anggotanya. Ini ya, contohnya ini, bilangan asli kurang dari 6, anggotanya ditulis menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dipahami kan kalau deskripsi kata-kata, enumerasi anggota. Lanjut, notasi, maksudnya yaitu simbol matematika. Contohnya, ini, X kurang dari 6. X anggota elemen. Elemen itu anggota bilangan asli.
Oke, yang notasi agak sulit sedikit ya. Kita akan membahas lebih lanjut. Cara notasi himpunan, saya ingatkan beberapa simbol yang ada di matematika, yaitu kurang dari. Ini bentuknya seperti ini. Lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari, sama dengan. Masih ingat dulu di SD atau MI? Oke, lanjut ya. Coba, ini bacanya gimana? X kurang dari 5. X elemen atau anggota bilangan asli. Anggotanya siapa? Ada 1, 2, 3, 4. Bilangan asli kurang dari 5. Paham ya? Lanjut. Kalau seperti ini, bacanya gimana? X kurang dari sama dengan 5. X anggota bilangan asli. Jadi anggotanya siapa aja? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini 5-nya ikut. Kenapa ikut? Karena ini ada tanda sama dengan di bawahnya ya. Jadi angka 5-nya harus ikut. Lanjut, sekarang. Nah, yang ini bacanya apa? X lebih dari 5 anggota bilangan asli. X lebih dari 5 anggota bilangan asli, lebih dari 5 ya. Berarti 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Tak hingga banyaknya bilangan asli. Bisa dipahami ya. Yang selanjutnya, ini bacanya apa? X lebih dari atau sama dengan, lebih dari sama dengan 5 bilangan asli. Anggotanya apa? Ini ada tanda sama dengan, berarti angka 5-nya ikut. Berarti 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Tak hingga banyaknya bilangan asli. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kalau seperti ini bagaimana? Ada 2 simbol. X-nya itu diapit di tengah-tengahnya. Berarti cara membacanya dari X ke kiri, kemudian X ke kanan. Nah, X lebih dari 1 kurang dari 5. Bisa saya tulis seperti ini kan? X lebih dari 1 kurang dari 5. X lebih dari 1 kan 2, 3, 4. Nah, batas atasnya X kurang dari 5, berarti 4, 3, batas bawah 2. Anggotanya 2, 3, 4. Nah, sekarang seperti ini. Ini bacanya gimana? X ke kirinya, berarti kan lebih dari sama dengan 1. X lebih dari sama dengan 5. Nah, ini ada sama dengan, berarti angka satunya ikut. 1, 2, 3, 4, 5. Angka 1 dan angka 2-nya ikut. Bisa dipahami ya. Relasi menurut bahasa Indonesia itu artinya hubungan. Nah, hubungan yang bagaimana sih? Relasi dari A ke B. Hubungan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, di dalam relasi itu ada istilah-istilah berikut. Yang pertama ada domain. Domain atau nama lainnya daerah asal, yaitu himpunan, anggota himpunan yang pertama. Yang kedua ada kodomain. Kodomain, anggota himpunan yang kedua. Dan yang ketiga ada rank. Rank itu anggota kodomain yang dapat pasangan dari anggota domain.
Bisa dipahami ketiga istilah ini? Oke, untuk lebih jelasnya, saya kasih contohnya. A, ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B, anggotanya 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10. Relasi dari A ke B yaitu setengah dari. Nah, tentukan anggota domain, kodomain, dan rangnya. Kamu lihat sini, relasinya dari A ke B. Berarti A itu himpunan pertama, B himpunan kedua. Berarti domainnya anggota himpunan A. 1, 2, 3. Kemudian B itu himpunan yang kedua, anggota B berarti 2, 4, 6, 8, 10. Bisa dipahami ya. Ini yang pertama berarti domain, yang kedua B berarti kodomain. Sekarang untuk mencari rank, kamu lihat ini relasinya apa? Setengah dari ya. Berarti dari A ke B itu setengah dari. Dari anggotanya 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6. Berarti ranknya 2, 4, 6 ya. Bisa dipahami? Penyajian relasi. Relasi itu dapat disajikan menjadi 3 cara. Yang pertama, diagram panah. Untuk membuat diagram panah, kamu harus membuat 2 lingkaran oval. Nah, yang sebelah kiri kamu isi anggota domain atau yang himpunan pertama. Yang sebelah kanan kamu isi anggota himpunan B. Yang kedua, nah relasinya apa? Dari A ke B relasinya setengah dari. Berarti bacanya ini 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, terus 3 setengah dari 6. Yang kiri domain, yang kanan kodomain. Ranknya mana? Rank itu ini, anggota B kodomain yang dapat pasangan dari A. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya diagram kartesius. Kamu harus membuat 2 garis yang berpotongan. Ini mendatar dan ada yang vertikal. Yang mendatar kamu isi anggota domain, yang berdiri kamu isi anggota kodomain. Nah, relasinya dari bawah ke atas berarti 1 anggota pasangannya 2, 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 6. Jadi kami ya 1 2 kalinya 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6. Ingat, kalau yang kartesius yang bawah domain, yang berdiri kodomain. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, himpunan pasangan berurutan. Tinggal kamu tulis berurutan. Berarti 1 pasangannya 2, 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 6. Yang depan ini domain, sedangkan yang belakang ini adalah anggota rank. Bisa dipahami ya. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi itu adalah relasi khusus. Khusus yang bagaimana sih? Nah, ini fungsi dari A ke B, relasi khusus yang memasangkan satu anggota A ke anggota B. Oke, untuk lebih jelasnya kamu lihat diagram panah ini. Lihat yang anggota A atau domain. 1 pasangannya ada berapa? Ada 1 total, 1 pasangannya 2, 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 6. Nah, yang domain ini pasangannya hanya 1 kan? Tidak lebih dari 1. Nah, syarat dari fungsi domain harus punya pasangan semua. Tidak boleh jomblo.
Iya, kayak siapa nih kan jomblo. Pasangan domain harus satu saja, tidak boleh lebih dari satu, atau istilahnya apa? Poligami ya. Oke, tidak boleh poligami. Ada dua syarat dari fungsi, bisa dipahami kah? Selanjutnya, penyajian fungsi ada 5. Nah, 1, 2, 3 ini sama seperti relasi, sama persis nih. Persis ya, yang tadi baru saya jelasin. Langsung saja yang ketiga, yang keempat ada tabel fungsi. Untuk membuat tabel fungsi, kamu membuat 2 garis, yang atas itu X itu anggota domain, yang kedua itu Fx atau Y, anggota dari rank. Ini rank. Nah, seperti ini tabel fungsi. Yang terakhir ada persamaan fungsi. Nah, kamu cari sih rumusnya itu apa dari tabel fungsi. Kamu lihat dari 1 menjadi 2. 1 menjadi 2 dikali berapa? 2 ya. 2 menjadi 4 dikali 2. 3 menjadi 4 dikali maaf 3 menjadi 6 dikali 2. Nah, jadi rumus fungsinya dikali 2 kan, berarti Fx sama dengan 2x. Nih, untuk lebih jelasnya seperti ini. Fx sama dengan 2x, x-nya kamu ganti angka 1. 2 kali 1 nilainya 2. F2 berarti x-nya ganti 2. 2 kali 2 4. F3 x-nya ganti 3. 2 kali 3 6. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Kemudian ada korespondensi 1-1, yaitu fungsi khusus. Khusus yang gimana sih? Fungsi khusus yang menghubungkan satu anggota domain maupun anggota kodomain. Berarti masing-masing domain dan kodomain itu pasangannya harus 1. Nih, dilihat. Domainnya pasangannya 1, kodomain pasangannya 1, sama-sama 1 ya. Ini maksudnya setia sampai mati. Nah, seperti itulah. Syarat KSS harus sama ya, banyaknya domain harus sama dengan banyaknya kodomain. Nah, rumusnya untuk mencari KSS, rumusnya n faktorial. Ini dibaca faktorial, yaitu perkalian berurutan secara menurun. Contohnya ini NA sama dengan NB, ini kan sama-sama 3 ya. Berarti N banyaknya N faktorial. Memenuhi syarat kan? N faktorial berarti 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 6, 6 kali 1 6. Lanjut, banyaknya pemetaan. Maksudnya gimana banyaknya pemetaan? Coba lihat diagram panah ini. Misalkan diagram panah ini saya ubah yang pasangan 1 menjadi angka ini ke sini, ini ke sini ke atas. Nah, itu kalian ubah-ubah banyaknya diagram panahnya itu ada berapa. Banyaknya pemetaan itu ada 2 jenis. Yang pertama dari A ke B, dan yang kedua dari B ke A. Nah, kamu lihat nih, rumusnya dibalik aja. Dari A ke B berarti rumusnya B pangkat A. Begitupun sebaliknya. Untuk B ke A pangkatnya rumusnya NA pangkat NB. Langsung aja contohnya. Banyaknya pemetaan dari A ke B sama dengan berapa? A ke B, berarti rumusnya kan dibalik ya. NA bagi NB. NB nya berapa ini? Kamu hitung 1, 2, 3. NB nya 3,
NA-nya 1, 2. Berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? Berapa? 6. Siapa yang menjawab 6? Salah itu. Biasanya kamu kurang teliti ya. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 sama dengan berapa? 9 ya. Oke. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Yang selanjutnya, banyak pemetaan dari B ke A. Rumusnya dibalik. NA pangkat NB. Nah, NA pangkat NB, NA-nya tadi berapa? 2, NB-nya 3, berarti 2 pangkat 3 bisa ditulis 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kan 4. 4 kali 2, 8. Pembahasan soal kita lanjut pertemuan selanjutnya aja ya. Baik, terima kasih. Semoga masih sehat selalu. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.